Samuel 16 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Haleluya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Mari kita baca. Semua sudah siap? Amin. Semua sudah siap? Amin. Hatinya yang disiapkan, pikirannya diselaraskan, tubuhnya dikendalikan oleh rohnya, Amin. supaya baik roh, jiwa, dan tubuh terpelihara Amin. sempurna di dalam Kristus. Amin. Jadi kita datang ke sini dalam keadaan utuh, karena roh kita adalah milik Allah. Jadi Dia yang mengendalikan. Maka selaraskanlah jiwanya dengan rohnya. Amin. Amin. Bagaimana menyelaraskannya? Berkata-kata, supaya itu jadi perenungan kita. Jadi kalau pikirannya terlalu mendominasi, bicara supaya dia mendengar kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan musuhi jiwanya, tapi beri dia makan. Amin. Haleluya. Jadi dia akan selaras ketika firman yang dia dengar dari kebenaran. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Amin. Amin. Jadi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang taras dan perawakannya, jangan melihat hal-hal yang natural. Bukan berarti kita nggak perlu berdandan, ya, bukan berarti kita nggak perlu mengurus tubuh kita, tetapi kita tidak bisa membuat semua penilaian dari apa yang dari luar. Haleluya. Karena manusia tanpa Tuhan itu adalah pemain drama yang terbaik dari semua ciptaan Tuhan. Maka dikatakan jangan lihat, karena Tuhan sudah melihat tampilan, perawakan. Tetapi dikatakan di sini manusia fokus melihat dengan mata jasmaninya, berarti melihat yang kelihatan. Tetapi ini penting, Tuhan melihat hati. Haleluya. Amin. Jadi apa yang membuat hidup kita di hadapan Tuhan berkenan? Apa yang ada di dalam hati kita? Amin. Hati kita menentukan perkenanan Tuhan yang kita terima. Perkenanan itu akan membawa kita mengalami kasih karunia. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, berkenan. Haleluya. Ya, dengarkanlah dia. Artinya perkenanan itu akan membuatmu mengalami, melihat kasih karunia. Amin. Demi kasih karunia. Amin. Orang yang mengalami kasih karunia pasti akan lebih banyak bersyukur, Amin. bukan mengeluh. Haleluya. Haleluya. Karena kasih karunia itu dia tahu itu bukan karena hasil usahanya, itu bukan hasil pekerjaannya, tetapi itu adalah bukan karena upah, tetapi itu adalah pemberian Allah. Amin. Tapi kalau semuanya pemberian, berarti bagian kita adalah bersyukur. Amin. Haleluya. Jadi bersyukur itu adalah ciri-ciri orang yang selalu hidup di dalam kasih karunia. Jadi kalau kita sudah tidak bersyukur, berarti kita tidak menyadari kasih karunia. Makanya orang yang tidak bersyukur pasti akan lebih fokus kepada apa yang dipandang oleh manusia. Apa itu? Yang dilihat oleh mata jasmaninya. Jadi kamu dalam hidupmu hanya ada dua pilihan. Apa itu? Kamu hidup dalam kasih karunia atau kamu hidup di dalam kekuatan manusia. Tetapi Tuhan sudah mengutuk orang yang hidup mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Haleluya. Karena disebut terkutuklah orang
mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Yes. Haleluya. Tetapi diberkatilah orang yang hidup dalam kasih karunia. Amin. Siapa yang mengandalkan Tuhan, maka orang yang hidup dalam kasih karunia pasti akan semakin rendah hati karena dia bersyukur. Maka orang yang hidupnya dibangun terbangun oleh karena bersyukur pasti akan semakin rendah hati. Amin. Amin. Makanya Tuhan katakan di sini, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya apa? Ini bukan soal benar atau salah, tetapi bagaimana engkau selalu melihat hatimu untuk benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi bukan soal benar atau salahnya, tapi bagaimana sikap hatimu. Amin. Amin. Karena apa? Waktu kita di Ayun, waktu kita juga di Prati LC, berulang kali dua hamba Tuhan ini mengingatkan kita apa itu, supaya kita mengerti bahwa hati kita itu akan selalu diuji. Yes. Seperti bangunan, apapun bangunan kita akan selalu diuji. Haleluya. Makanya ketika kita diuji, bukan karena kita setelah kita di dalam Tuhan. Apa bilang kemarin, jangan kau katakan pencobaan ini berat. Pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi kalau ada orang berkata pencobaan ini berat, berarti ketika dia diuji, sebenarnya hatinya sedang ditunjukkan oleh Tuhan sedang bermasalah. Halo. Maka sebabnya dikatakan, tetapi Tuhan melihat isi hati. Semua kita ini akan selalu ada diuji. Makanya Amsal berkata, jagailah hatimu dalam segala kewaspadaan. Itu bukan pekerjaan Tuhan. Kalau 2 minggu yang lewat, Bapak bicara tentang HP yang diriset. Kenapa ada orang meriset HP-nya? Pertama, karena dia ingin menjualnya, supaya ada data di dalam tidak dipakai oleh orang-orang jahat. Yang kedua, kenapa perlu diriset? Karena sudah ada virus atau mungkin juga aplikasi yang mencurigakan, yang sering akan akhirnya bisa menguras e-banking. Maka kalau itu sudah terjadi, maka ketika kita datang ke konter, pasti dia akan bilang, Pak, kita akan riset ya. Kenapa? Karena dia sudah menempel di dalamnya. Makanya bagian kita adalah bagaimana kita selalu berkenan di hadapan Tuhan, untuk Tuhan selalu melihat hati kita benar, respon kita benar. Kenapa? Karena dia tidak ingin ada virus atau hal yang lain yang terselip. Sehingga apa? Sehingga harus diriset kembali. Amin. Amin. Jadi sebenarnya hidup kita ini adalah bagaimana kita berjalan di dalam hati kita, dengan hati kita yang benar. Katakan, bukan soal benar atau salah. Bukan soal benar apa atau yang terjadi salah. dalam hidupmu dan hidupku, Apa yang terjadi dalam hidup itu adalah tanda itu adalah kau tanda masih hidup. saya masih. Tetapi yang paling penting adalah Tapi yang paling penting ketika kita adalah diuji oleh Tuhan, ketika kita diuji oleh Tuhan, sikap hati yang benar, sikap hati yang benar, itulah kita yang sesungguhnya. itulah kita yang sesungguhnya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi dikatakan sih, Tuhan melihat hati kita. Jadi ketika kita menyembah, bukan soal perkataan kita yang sangat puitis atau tidak, tapi ini soal hati kita yang benar di hadapan Allah. Jadi kalau hati sudah benar, itu yang dialami oleh Maria. Sampai ketika dia menyembah Yesus, maskunlah hatinya. Kenapa? Karena hati itu adalah bagian dari roh kita. Makanya kita menyembah dia di dalam roh Kebenaran. Haleluya. Rohmu harus menyembah dia. Hati nurani kita, kemudian persekutuan di dalam roh kita, dan kepekaan, ketajaman itu adalah bagian dari roh. Itu harus mempengaruhi pikiran dan perasaan dari jiwa kita. Haleluya. Haleluya. Karena orang yang hatinya benar juga pasti sanggup mengekspresikannya lewat jiwanya yang sudah selaras. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Makanya kenapa Marta
dia komplain karena sebenarnya jiwanya bermasalah, karena hatinya juga tidak ada di dalam seperti hati Maria yang benar di hadapan Allah. Amin. Jadi ketika kita bisa melihat ini, kita bisa melihat, tetapi Tuhan melihat isi hati kita. Bagaimana isi hatimu selalu di hadapan Tuhan untuk selalu benar di hadapan Allah. Haleluya. Maka ketika Lukas 15 itu diperkatakan, ya tidak bergantung kepada bagaimana anak yang bungsu salah, tapi ketika hatinya berbalik kepada bapaknya, maka dia kembali ke rumah. Tapi anak yang sulung tinggal di rumah, asik kerja keras di rumah, tetapi sikap hatinya bermasalah. Jadi kita bisa lihat di sini, hati yang bermasalah itulah yang sebenarnya yang membawa kita bukan masuk kepada yang namanya proses kita semakin mulia setiap hari di hadapan Allah. Maka dikatakan, dan saya sampaikan hari ini kepadamu sebagai hamba Tuhan, jagailah hatimu dalam segala kewaspadaan. Haleluya. Kau harus bisa mendeteksi ada benda asing. Haleluya. Ada pikiran daging, ada akar masalah di sana yang membuat hatimu bisa terkemiri. Haleluya. Maka ketika kamu menyadari ini, maka kamu harus membersihkannya. Haleluya. Dan ketika dibersihkan harus dengan rendah hati. Makanya selalu saya ingatkan kepada kita, ketika lalu itu sudah waktunya disabit, karena waktunya tuayan sudah datang. Haleluya. Haleluya. Pasti tuayan sudah datang. Kalau lalang sudah menyombongkan dirinya naik ke atas, maka waktunya lalang apa tuayan akan sudah datang. Padi yang makin berisi itu akan semakin merunduk. Tapi lalang yang kosong akan semakin meninggikan dirinya. Halo. Maka sudah jelas bahwa tuayan sudah datang. Amin. Haleluya. Jadi kalau Tuhan menguji hati kita, maka apa yang terjadi ketika bangunan itu sudah goyah, itu artinya ada aplikasi terlarang yang sudah masuk di dalam hati kita, sehingga kita punya pikiran yang salah. Amin. Haleluya. Makanya kita bisa melihat hari-hari ini bagaimana kita harus hati-hati, jangan asal pencet. Ya, itu juga akan jangka panjang ke depan itu akan selalu akan bermasalah ketika kamu akan punya uang yang tersimpan di dalam. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena seseorang itu benar dalam tindakannya karena apa yang ada di dalam hatinya yang terselip. Haleluya. Tapi sebenarnya siapa kita? Roma 1 ayat 17. Haleluya. Roma 1. Apa kamu sudah siap? Amin. Halo. Yes. Kamu sudah siap? Amin. Oke, Roma 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalamnya nada kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam apa? Di dalam Injil Kerajaan, nyata kebenaran Allah, bukan kebenaran diri sendiri. Haleluya. Amin. Sudah panjang lebar kemarin Bapak menerangkan tentang kebenaran diri sendiri. Karena itu bukan kebenaran yang benar. Itu akan menjadi stronghold yang selalu menghambat, sehingga dia akan menjadi benteng. Maka itu harus diruntuhkan. Karena kebenaran diri sendiri itu akan selalu dibangun di atas dasar keangkuhan diri sendiri. Pasti dibangun di atas kesombongan. Tetapi di dalam Injil Kerajaan nyata kebenaran Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, makanya dikatakan sehingga kita oleh Injil itu kita bergerak, bertumbuh, bertolak dari iman kepada iman.
Haleluya. Amen. Jadi kehidupan kita adalah dari iman kepada iman. Hari ini kita hidup dalam iman, besok kita hidup di dalam iman. Maka kita dipimpin oleh iman. Amen. Haleluya. Amen. Bukan karena perasaan kita, bukan karena jiwa kita, bukan juga apa yang datang dari luar, tapi kita bertolak dari iman. Amen. kepada iman. Tapi ingat, kita adalah orang benar. Haleluya. Amen. Maka disebut, dikatakan di sini, orang benar akan hidup oleh iman. Siapa yang hidup oleh iman? Orang benar. Haleluya. Orang benar di dalam bahasa Yunani disebut dengan kata dikaios. Haleluya. Amin. Ya, jadi kata dikaios itu digunakan untuk 3 hal. Yang pertama, menunjukkan keberadaan Allah yang sesungguhnya. Dia adalah yang benar, dia adalah yang adil, dia adalah tidak ada yang salah di dalam dia. Sifat Allah itu adalah teguh, Amen. tidak goyah. Amen. Jadi dikaios itu pertama dipakai untuk kepada kehidupan Allah yang sesungguhnya. Haleluya. Yes. Tidak ada kebohongan di sana. Bahkan kemarin, bahkan ketika dia pun menghukum iblis pun, dia juga menjaga supaya iblis tidak menuduh dia tidak berbuat adil hanya kepada iblis, dan dia membuat itu di dalam hukum. Jadi Allah itu tidak akan pernah ditemukan di dalam kesalahannya, karena apa? Dia disebut adalah yang benar. Haleluya. Jadi sifat Allah itu berbicara tentang adil, benar, kudus, ya, tidak tergoyahkan. Yang kedua, itu juga menyatakan karakter yang sudah terbentuk di dalam diri seseorang. Ya, maka Allah berkenan kepada dia. Tuhan mengatakan, "Lu adalah orang benar." Sifatnya itu tidak akan berubah oleh karena keadaan apapun. Ketika dia tinggal di lingkungan yang namanya seluruh manusia sudah berdosa, bahkan semua manusia pada waktu itu sudah menyakiti hati Tuhan, tetapi Nuh tidak terpengaruh, maka disebut dia adalah orang benar. Jadi itu sifat Allah yang sudah terbangun di dalam diri seseorang. Pada umumnya dikaios ini itu sering digunakan kepada orang-orang benar di dalam perjanjian lama. Haleluya. Amin. Tapi ada juga ditemukan di dalam perjanjian baru bahwa dikaios ini juga digunakan kepada Yusuf. Matius 1 ayat 19. Haleluya. Saya perlu kasih pengajaran yang benarnya di sini supaya kita bisa juga mengerti siapa kita. Haleluya. Seorang yang tulus hati dikaios. Ya, jadi dipakai di sini tulus hati, tapi sebenarnya sama seperti Nuh, orang benar. Ya, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum yang bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Haleluya. Jadi kata dikaios ini ya dipakai juga kepada Yusuf. Haleluya. Ya. Jadi kata dikaios ini dipakai kepada Yusuf. Ada banyak kata yang dikaios kepada yang lain, kepada tadi juga Lot juga disebut dikaios. Karena apa? Hatinya gundah gulana karena orang sekelilingnya tidak ada melambang hidup dengan benar. Ya. Jadi kamu bisa lihat di sini, Abraham juga disebut orang benar. Nuh juga disebut orang benar. Haleluya. Haleluya. Ya, Ayub juga disebut adalah orang benar. Nah, tetapi apa yang dimaksud dengan Roma 1 ayat 17, yaitu yang ketiga, disebut orang benar karena kita dibenarkan. Halo? Amen. Ya, fokus ya. Karena kita dibenarkan. Haleluya. Amin. Amin. Karena kita dibenarkan, diberikan kepada orang yang dibenarkan karena percaya. Saya kasih yang sederhananya saja.
Haleluya. Kenapa kita dibenarkan? Dibenarkan karena percaya. Yes. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Kenapa? Karena dia sudah menyelesaikannya dan juga dia sudah di dalam dia tersedia. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kita dibenarkan bukan karena kita, karena itu karena upah kita. Lihat dulu di situ di dalam Filipi 3 ayat yang ke-9. Jadi kata dikaios itu kepada orang yang dibenarkan karena percaya kepada apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Filipi 3 ayat 9. Haleluya. Dan berada di dalam dia, di dalam siapa? Kristus. Di dalam Kristus. Kristus. Haleluya. Bukan dengan kebenaranku sendiri. Amin. Tapi ada kebenaran Allah, ada kebenaran diri sendiri. Ya. Hati-hati, haleluya. Karena kebenaran Allah itu pasti akan hidup di dalam Kristus. Artinya kehidupan Kristus itu akan kita pancarkan. Tapi kalau kebenaran diri sendiri itu akan memancarkan daging manusiawi, pikiran manusia. Haleluya. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya. Jadi ada kebenaran diri sendiri, ada kebenaran karena percaya. Amin. Halo. Maka kebenaran karena percaya tidak ada di situ hasil usaha, tidak ada di situ hasil pekerjaan. Yes. Kenapa Bapak harus mengulang ini dulu? Saya ingin tanamkan dulu dasarnya, karena kita akan terus melihat ya di Act is on. Ya, kita harus melihat bahwa kisah para rasul harus digenapi datang dari dalam hidup kita. Apa syaratnya? Dibangkitkannya orang-orang percaya, orang benar itu menjadi hidup di dalam iman. Haleluya. Siapa disebut orang benar? Yaitu orang yang dibenarkan karena percaya. Amin. Supaya kamu juga bisa mengajarkan ini. Haleluya. Jadi dikatakan di situ kita menjadi orang yang dibenarkan karena kebenaran karena percaya kepada Kristus. Amin. Haleluya. Dan ingat, percaya kepada Kristus itu juga dianugerahkan oleh Allah. Jadi itu tidak usahamu. Jadi orang yang percaya kepada Kristus Yesus itu karena pemberian Allah. Yes. Haleluya. Amin. Percaya itu bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan. Maka kamu bisa percaya kepada apa yang telah dikerjakan oleh Yesus, itu juga dikaruniakan oleh Allah. Amin. Haleluya. Yes. Maka saya tidak pernah lihat ada orang percaya sombong. Kenapa? Orang percaya itu pun dianugerahkan oleh Dia. Yes. Karena tidak ada seorang pun yang bisa percaya kepada Yesus Kristus kalau tidak dipercayakan. Makanya Yesus bilang begini, tidak seorang pun yang datang kepadaku kalau itu tidak dikaruniakan oleh Bapa. Amin. Amin. Haleluya. 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 Jadi itu dikaruniakan oleh Bapa. Ya, orang itu berusaha meneliti Alkitab, membaca Alkitab. Ingat, kalau bukan dikaruniakan oleh Bapa, mereka tidak akan pernah menemukan rahasia Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Makanya sampai sekarang orang Farisi juga meneliti Alkitab. Bahkan dikatakan mereka juga giat melayani Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Amin. Haleluya. Pengertian yang benar itu datang karena dia menerima itu karena anugerah pemberian Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Jadi kamu percaya kepada Yesus Kristus itu juga dianugerahkan. Amin. Haleluya. Jadi dalam hal apa kita sombongkan apa yang kita alami? Enggak ada. Karena percaya kepada Yesus pun dikaruniakan oleh Allah. Dan kita percaya kepada Yesus Kristus itu, maka
kita disebut dibenarkan. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Jadi dibenarkan karena perbuatan berbeda dengan dibenarkan karena percaya. Haleluya. Tuliskan yang jelas. Haleluya. Ya. Karena kalau kita menilai itu karena perbuatan, maka kita sudah terjebak kepada hukum Taurat. Ya. Ya. Haleluya. Tapi bukan berarti kalau begitu apapun saya lakukan, jangan nilai itu, tidak. Karena kalau kamu orang yang sudah dibenarkan, kamu tidak mungkin sanggup lagi melakukan hal yang salah itu. Amin. Haleluya, karena pabriknya sudah benar. Tuliskan dulu, ya. Haleluya, haleluya. Dibenarkan karena percaya adalah kasih karunia. Haleluya. Berusaha dibenarkan karena perbuatan adalah hidup dalam hukum Taurat. Amin. Adalah hidup dalam hukum Taurat. Ya. Roma 10 ayat yang ke-5. Roma 10 ayat yang ke-5. Jadi kebenaran, ya, hukum Taurat itu adalah karena melakukan. Baca. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Haleluya. Haleluya. Tapi jangan salah, percaya itu juga adalah apa yang kita lakukan. Maka kita disebut Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi percaya itu adalah sebenarnya sudah disebut perbuatan. Amin. Amin. Haleluya. Percaya itu juga sudah disebut perbuatan. Maka Allah mengatakannya, dikatakan melihat itu sebagai kebenaran, sehingga kita dibenarkan. Nah, mengerti dulu di sini, ya. Mengerti dulu di sini, ya. Maka kebenaran hukum Taurat apa? Orang yang melakukan hukum Taurat baru bisa dibenarkan. Adakah orang yang bisa melakukan hukum Taurat? Tidak ada. Berarti orang yang hidup menurut hukum Taurat tidak mungkin menjadi orang benar. Haleluya. Tidak mungkin menjadi orang benar. Sekarang kita datang ke satu lagi. Berarti kita bisa menjadi orang benar karena apa? Karena percaya. Haleluya. Haleluya. Jadi Roma 1:17 kita disebut orang benar karena kita percaya. Kembali ke Filipi 3 ayat 9. Haleluya. Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Haleluya. Percaya kepada Kristus dianugerahkan oleh Allah. Jadi aku adalah orang yang dipilih oleh Allah. Amen. Untuk percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Ya, makanya dikatakan itu adalah karena dianugerahkan. Katakan bersama dengan saya percaya. Saya percaya Kepada apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. pada apa yang telah dikerjakan oleh di dalam hidupku. di dalam hidupku. Apa yang Dia sudah selesai. Apa yang sudah selesai Dia Dan kerjakan. apa yang telah Dia sediakan bagi Dan hidupku. apa yang telah Dia sediakan bagi hidupku. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Dan itu pun karena Bapa yang mengaruniakan. Karena Bapa yang mengaruniakan. Sehingga aku percaya. Nah, aku bisa melihat ini. Karena aku bisa melihat mengerti ini. kebenaran ini. Mengerti kebenaran ini. Dianugerahkan kepada. Karena itu dianugerahkan. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Yes. Jadi tidak boleh ada seseorang ingin dia dibenarkan karena usahanya untuk mengenal Yesus Kristus. Tidak, tapi itu adalah pertama
dikaruniakan. Iya. Haleluya. Oke, kita lihat dulu Roma 4 ayat 4. Roma 4 ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja, berarti dapat upah, dan itu adalah haknya. Betul? Haleluya. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Maka dengarkan baik-baik. Kalau kamu melihat bahwa kamu menerima itu karena hasil usahamu, berarti itu karena hasil pekerjaanmu. Itu hakmu. Tapi ingat, percaya kepada Yesus itu bukan karena usahamu, tetapi itu adalah hadiah. Amin. Pemberian Allah kepada kita. Haleluya. Dan itu bukan hakmu, tetapi itu yang harus kau bangun setiap hari supaya kita semakin hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Jadi untuk selalu hidup di dalam menjaga hati kita, untuk bergantung kepada Tuhan dan hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia, itu yang dimaksud jagailah hatimu dalam segala kewaspadaan. Haleluya. Ketika kali itu dikatakan dalam segala kewaspadaan, ketika kamu menyadari bahwa saya dibenarkan dan saya hidup benar, itu bukan karena usaha saya, tapi karena saya percaya kepada Yesus Kristus. Maka Tuhan tidak melihat itu sebagai hak. Ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, nah ini namanya kasih karunia, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, itu kita dulu. Haleluya. Imannya, kepercayaannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Coba sini dulu Nadia sebentar. Haleluya. Oke, dia petani nih, petani. Coba praktekkan juga bagaimana bertani. Oke, satu hari mulai pagi sampai lakukan. Satu hari sampai sore dia bekerja. Saya bilang jam 5, ting, oke berhenti. Saya kasih uang sama dia. Ini apa namanya? Upah. Karena dia bekerja. Tapi ketika Nadia duduk-duduk bisa, coba duduk santai. Santai dia tidur. Tapi jam 5 saya datang. Ini saya kasih. Ini apa? Hadiah. Hadiah. Kasih kamu. Amin. Ingatkan baik-baik. Menjaga hati dalam kewaspadaan. Sikap hati seperti inilah yang harus selalu kita miliki. Amin. Amin, amin, amin. Untuk selalu hidup bergantung dalam kasih karunia. Sikap hati seperti itulah yang disebut jagailah hatimu. Bukan berarti kau ambil parang, kau ambil pisau, kau ambil baju, kau jaga. Bukan. Karena apa? Karena itu sikap hati. Amin. Jadi ketika saya bertanya, bagaimana saya menjaga sikap hati saya supaya ya dalam segala kewaspadaan, ternyata Tuhan bilang, kalau kau selalu menyadari bahwa hidupmu sekarang itu karena kasih karunia, Amin. itu hati ya dari Amin. Amin. maka kau tidak akan bisa diselipi oleh yang namanya aplikasi jahat di HP. Bahkan bisa. Karena itu adalah posisi. Paham di sini? Amin. Paham di sini. Tapi ketika kita sudah mulai menyadari aku pun bisa karena kekuatanku. Ingat pada waktu itulah maka kau kehilangan kekuatan itu. Ya. Kekuatan menurut dunia adalah mengatakan ototnya. Tapi kekuatan bagi orang yang disebut orang benar adalah bagaimana dia selalu menjaga hati. Karena itu adalah sikap yang namanya rendah hati, sikap tiara.
Jadi kalau ada orang mengingatkan kita hidup dari kasih karunia, bersyukur. Karena itu adalah menjaga dalam kewaspadaan. Amin. Karena saya pun hidup dari kasih karunia. Saya menerima apapun itu karena kasih karunia, bukan karena upah. Dengarkan. Amin. Jangan sampai hatimu bergeser ketika kamu mengerti yang dimaksud dengan kasih karunia. Amin. Haleluya. Jadi kalau saya bilang sama anak saya Nehemia atau Joan, ya kamu mana Joan? Lalu saya bilang kamu itu adalah hidup dari papa. Lalu dia kenapa? Saya pun bisa. Berarti dia bukan anak. Yang dimaksud orang hidup dari kasih karunia, maka dia akan berkata, amin, aku hidup dari kasih karunia. Berarti itu adalah sikap hati sebenarnya, posisi hati yang tidak mungkin jatuh. Amin. Jagailah hati dalam segala kewaspadaan. Bagaimana kau menjaga hidup dalam kewaspadaan? Kalau kau menyadari hidupmu itu karena kasih karunia. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Jangan hilang ini kapanpun, sampai kapanpun. Karena pada waktu itu selalu ada di dalam hatimu. Yes. Maka kamu akan menyadari aku menjadi orang benar, bukan karena usahaku. Yes. Tapi itu dikaruniakan oleh Allah kepadaku. Yes. Maka kamu akan menjadi selalu orang yang kuat. Amin. Kamu menjadi orang yang perkasa. Karena Amin. kamu menyadari bahwa itu datang dari Allah. Amin. Gantung sepenuhnya kepada Allah. Itu yang dimaksud menjaga hatimu dalam Amin. Haleluya. Katakan saya menerima. Saya menerima. Percaya kepada Yesus Kristus. Percaya pada Yesus Kristus. Dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Dibenarkan dalam Yesus Karena itu Kristus. dikaruniakan kepada Karena saya. itu dikaruniakan Oleh kepada Bapa saya. di sorga. Oleh Bapa di Dan surga. saya akan berjalan. Dan saya akan Dari berjalan kasih karunia kepada dari kasih karunia kepada kasih Setiap karunia. hari. Setiap hari. Itu adalah Itu adalah karena hadiah Tuhan padaku. Bukan karena hasil pekerjaan. Bukan dari hasil pekerjaanku. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau Tuhan mengingatkan saya hidup dalam kasih karunia, ya memang itu bukan karena saya. Haleluya. Amin. Haleluya. Paham di sini? Paham di sini? Jadi maka dikatakan kita hidup di dalam kasih karunia. Roma 4 ayat 5 tadi. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan, maka kalau kita percaya dan hidup dalam kasih karunia itu, maka kita akan selalu hidup di dalam dibenarkan, dan kemudian dan imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Hidup dalam kasih karunia juga berkata bahwa jangan katakan, ya siapa yang membawa Tuhan turun ke dunia orang mati. Kita lihat dulu ya, Roma Haleluya. Roma 10 ayat 5. Roma 10 ayat 5. Amin. Roma 10 ayat 5. Akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu. Ingat, hati-hati. Jangan katakan di dalam hatimu. Amin. Haleluya. Jadi kebenaran kata iman jangan katakan di dalam hati. Makanya tadi saya di awal, Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Jadi ketika katakan hidup dalam iman, jangan katakan di dalam hatimu. Siapakah yang akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Ini berbicara apa? Tidak mungkin.
Ya. Siapa yang bisa membawa Yesus turun ke dunia orang mati? Roh Kudus yang membawa dia. Siapa yang membawa Yesus bangkit dari antara orang mati? Roh Kudus yang membawa dia. Ayat ke-7, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Ada itu ya, di antara orang mati. Artinya, jangan katakan di hatimu, ya, ketidakpercayaan bahwa itu tidak bisa dilakukan. Haleluya. Tapi kamu juga dibenarkan bukan karena perbuatanmu, tapi kamu dibenarkan karena kamu percaya. Artinya apa di sini? Hidup dalam iman itu percaya bahwa Yesus telah turun ke dunia orang mati, bahwa Yesus telah naik ke surga, oh dia telah turun ke jurang maut. Percaya. Tidak perlu kamu selidiki gimana lah caranya. Ya naik bus apalah dia turun ke dunia orang mati, enggak. Kamu percaya saja. Haleluya. Haleluya. Jadi kamu harus bisa lihat ini bagaimana percaya di sini. Jadi orang yang disebut hidup dalam iman itu dia percaya. Maka kita dibenarkan oleh karena kita ini dibenarkan karena percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Filipi 3 ayat 9. Kembali lagi Filipi 3 ayat 9. Saya kasih dasarnya ya supaya kita disegarkan kembali. Bukan berarti ketika disegarkan kembali aku sudah tahu. Haleluya. Tapi untuk kita kembali untuk yang disegarkan. Haleluya. Ya. Dan ingat pewahyuan itu juga adalah selalu baru setiap hari. Ketika kita disegarkan lagi, baru lagi. Amin. Amin. Haleluya. Jadi bagaimana kita bisa melihat baru lagi dengan pasangan kita? Orangnya tidak sama. Ya, makanya bisa banyak baju berjubel di kamar, di lemari. Karena selalu ingin lihat yang baru, berarti beda bajunya. Tapi bagaimana melihat pasangan yang itu aja terus? Haleluya. Kalau bukan karena percaya. Amin. Amin. Jadi suami istri yang sering konflik karena dia tidak hidup dari kasih karunia. Ya, maka menurut dia sendiri pun juga hidup karena kasih karunia. Jadi tidak ada tuntutan di dalam kasih karunia. Haleluya. Haleluya. Ya, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Haleluya. Karena kepercayaan kepada Kristus. Berarti percaya kepada Kristus maksudnya apa? Itu yang dikatakan kemarin kita di Ayub. Percaya bahwa dia sudah selesai. Amin. Haleluya. Bahwa kalau dia sudah selesai mengerjakannya, berarti nggak perlu lagi kau tambah. Amin. Haleluya. Haleluya. Sudah nggak ada perlu tambahkan. Kenapa kita hidup dalam kasih karunia? Karena dia sudah selesai mengerjakannya dengan sempurna. Nggak perlu kau tambahin lagi. Percaya saja. Haleluya. Amin. Haleluya. Percaya saja. Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Amin. Haleluya. Haleluya. Kenapa kita nggak perlu mengerjakannya lagi? Karena apa yang kita terima ini sudah selesai dia kerja. Amin. Jadi kalau ada orang berusaha lagi mengerjakannya, bodoh namanya. Haleluya. Jadi kalau ada orang lagi hidup dengan iman karena dia mengerjakannya lagi, maka dia hidup dalam hukum Taurat. Haleluya.
Haleluya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Karena tulisan aku haus ini pun adalah untuk digenapinya. Haleluya. Nanti kalian bisa baca di Mazmur 22 ayat 16. Aku haus, jadi itu pun sudah dia genapi. Kenapa dikatakan haus? Karena apa yang tertulis tentang detik-detik kematiannya juga sudah ditulis dalam Alkitab. Jadi ketika dikatakan aku haus, dia sudah menggenapi itu, supaya kita percaya bahwa dia sudah selesai mengerjakannya. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-30. Ya. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Dia, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kenapa kita nggak perlu lagi karena usaha kita? Karena Dia sudah selesai mengerjakannya. Percayakah engkau bahwa Dia sudah selesai dengan sempurna mengerjakan apa yang kau percaya? Yes. Ya, jangan seperti ibu-ibu, ya kan? Disuruh anaknya ngepel, ya kan? Setelah dilihat selesai, dipelnya lagi. Haleluya, ya, karena merasa belum selesai dengan sempurna. Haleluya. Dan kadang konsep ini pun kau bawa-bawa dalam perjalanan kau. Haleluya. Kadang-kadang dalam perjalanan iman pun sudah kau tidak percaya, sudah selesai. Iya, tapi tetap harus saya kerjakan. Tetap saya harus usahakan. Tetap harus saya obak balik. Kembali lagi ke hukum Taurat. Percayakah kau? Percaya kepada Dia. Iya. Itu berarti Dia sudah selesai. Yes. Dia sudah selesai menggenapi apa yang semua sudah tertulis, termasuk detiknya sebelum mengatakan sudah selesai. Aku haus. 2 kali dalam kitab Mazmur dikatakan, dinubuatkan haus, aku haus, dan dia katakan aku haus, dan dia sudah selesaikan. Iya. Barulah dia berkata sudah selesai. Iya. Halo. Amin. Halo. Amin. Jadi sudah selesai dikerjakannya. Lalu kenapa kamu masih hidup dengan kehidupan kamu yang lama? Kenapa kamu percaya masih dengan keadaan penyakitmu yang seperti itu? Ya. Katakan, yang ini sudah selesai dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ngapain saya tanggung lagi? Amin. Iya. Kalau saya sudah pel, saya sudah bersihkan, saya kasih pengharum lagi. Ngapainnya dia? Pel lagi, sapu lagi, lap lagi. Ini yang dimaksud orang benar. Harus belajar percaya bahwa itu sudah selesai. Kapan kau bisa aplikasikan dalam hidupmu? Maka itu namanya Yosua 1 ayat 8. Kau harus selalu berkatakan dengan keadaanmu yang sekarang, dengan situasimu sekarang. Kau bisa kau berkata, aku percaya ini sudah selesai dikerjakan. Amin. Sembari tubuhmu berproses untuk diselaraskan dengan kebenaran ini, kesetiaanmu terus. Jangan lupa memperkatakan kebenaran itu, merenungkannya siang dan malam sampai tubuhmu juga diselaraskan. Haleluya. Haleluya. Bahkan ketika kau melihat seseorang dia juga sedang bermasalah, kamu harus memandangnya itu sudah selesai. Amin. Kamu masih menanggungnya lagi. Haleluya. Apa yang telah diselesaikan oleh Yesus? Dia telah mati. Dia telah turun ke dunia orang mati. Dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Dia telah dimuliakan. Dia telah ditinggikan. Dia menjadi raja di atas segala raja. Dia sudah selesai mengerjakan itu. Supaya apa? Supaya kau tidak lagi hidup menurut apa yang kau kerjakan, tapi supaya kau hidup karena kasih. Karena Dia itu adalah pemberi
Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Supaya kau tidak bermasalah dengan itu, maka kamu juga harus berkata, aku telah menjadi sama dengan Kristus, sama di dalam kematiannya, telah menjadi sama dengan kebangkitannya, supaya aku juga hidup seperti Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Jadi menjadi satu itu adalah perlindungan kita, tanda kita hidup dalam kasih karunia. Amin. 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 Bahwa orang yang hidup karena percaya, dia akan hidup di dalam kasih karunia. Amin. Dia pasti akan mengucap syukur. Dia tidak akan pernah mengeluh. Bahkan dia juga tidak akan merasa berhak untuk sakit hati. Kenapa? Itu sudah selesai. Yesus di atas kayu salib. Segala sakit sudah diselesaikannya. Lalu kenapa kau merasa berhak untuk sakit hati? Itu artinya kau tidak percaya. Haleluya. Jadi ketika kamu pun merasa diperlakukan, kenapa kamu tidak mengampuni? Halo. Maka orang yang tidak mengampuni adalah orang yang juga tidak menyadari hidup juga diampuni karena kasih. Jadi mengampuni itu adalah kehidupan yang harus terbangun dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Hidup di dalam kasih Karunia. Amin. Amin. Haleluya. Kepercayaan kepada Kristus yang kedua adalah kepada apa yang sudah tersedia di dalam Dia. Semua telah tersedia di dalam Dia. Katakan semua. Semua Sudah selesai dia kerjakan. sudah selesai dia kerjakan. Yang kedua, semua Semua sudah tersedia di dalam sudah Kristus. tersedia dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita lihat dulu ayatnya. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Mari kita baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baca. Yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Haleluya. Amin. Berarti karena Yesus telah menyelesaikannya dengan sempurna, maka di dalam Dia semua sudah tersedia Amin. dan dikaruniakan di dalam Kristus. Berarti apa yang kau butuhkan? Semuanya ada di dalam Kristus. Kristus. Haleluya. Katakan ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus. Haleluya. Dan mengaruniakan kepada kita di dalam Kristus segala berkat rohani di dalam surga. Dia yang telah menyelesaikannya, di dalam Dia telah dikaruniakan segala sesuatu, segala berkat yang ada di surga, segala berkat yang akan Tuhan berikan kepadamu telah dikaruniakan di dalam Kristus. Haleluya. Bagaimana supaya kamu bisa menerima itu? Hiduplah di dalam kehidupan Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang ke-11. Haleluya. Kita perjelas di sini. Efesus 1 ayat yang 11. Amin. Amin. Mari kita baca. Aku katakan di dalam Kristus. Nah, kembali tadi itu tadi Efesus 3 ayat 9. Di dalam Kristus. Haleluya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kita mendapat bagian yang dijanjikan. Haleluya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu karena kasih karunia sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Amin. Kamu yang ditentukan oleh Allah supaya kamu menerima segalanya itu di
di dalam Kristus. Amin. Tinggallah di dalam Kristus. Amin. Supaya semua yang disediakan Allah bagimu itu kamu temukan, kamu alami, kamu terima. Yes. Halo. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya, kamu terima supaya di dalam Dia. Maka ini katakan, aku katakan di dalam Kristus. Kenapa di dalam Kristus? Di dalam Kristus berarti kita percaya di dalam Kristus. Bapak kemarin singgung ketika tulisan dalam Alkitab di dalam Yesus, di dalam Kristus itu adalah dua dimensi yang berbeda. Haleluya. Amin. Kalau dikatakan di dalam Yesus, itu berbicara sebagai anak manusia, pola manusia berkenan kepada Bapa. Tapi kalau di dalam Kristus itu berbicara tentang gerejanya. Haleluya. Maka kita tidak dipanggil untuk menjadi orang percaya, tapi kita dipanggil untuk menjadi gerejanya. Haleluya. Amin. Di dalam gerejanya Yes. itulah, lihat dalam gerejanya lah kamu akan mengerti di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Supaya Amin. apa? Supaya kita menerimanya di dalam kelimpahan. Ya, haleluya. Di dalam kelimpahan. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicurinya? Imanmu. Sehingga apa? Kamu tidak lagi melihat itu dari kasih karunia. Ya. Ketika dia mencuri imanmu dengan pelan-pelan digerus supaya kau tidak menyadari hidup dalam kasih karunia, maka dengarkan baik-baik, dia akan membunuhmu, dia akan membinasakan engkau. Tapi dikatakan, tetapi aku datang supaya mereka memiliki kehidupan. Yang dimaksud di dalam Kristus. Haleluya. Di dalam Kristus itu dimaksud supaya mereka memiliki hidup, memiliki zoe itu. Berarti berbicara apa? Gerejanya. Bukan lagi orang percaya, tapi gerejanya. Haleluya. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, tapi hanya orang percaya, hanya sampai di tepi pantai. Yesus memang berkhotbah kepada mereka, tetapi bukan membawa mereka kepada hidup di dalam iman. Tapi ketika Yesus menyuruh menolakkan lebih jauh lagi, maka Tuhan membawa Petrus, haleluya, supaya dia berjalan dengan iman, supaya kehidupan Kristus dia lihat. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Yes. Jadi kamu akan menjadi gereja ketika kamu dibawa berjalan lebih jauh. Maka dikatakan di dalam Kristus dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Bagaimana kita bisa melihat di dalam Kristus? Itu artinya di dalam Kristus semuanya telah tersedia. Haleluya. Haleluya. Amin. Percaya kepada Dia, ada dua tadi. Percaya kepada Dia, maka kita hidup dalam kasih karunia. Percaya di dalam Dia berarti kamu lihat bahwa itu sudah diselesaikan. Sudah selesai. Halo. Ya. Kenapa orang berguru? Karena dia tidak percaya itu sudah selesai. Ya. Makanya kalau tanda orang hidup dalam kasih karunia itu diberi perumpamaan kepada orang yang punya hutang kepada dia. Ketika dia punya hutang, dia datang kepada raja Tuhan itu dikatakan ampunilah, maka hutangnya diampuni. Tapi dia datang kepada orang berhutang kepada dia, haleluya, lalu berkata dia siksa, dia sesat, lalu sampailah kepada Tuhan itu, lalu berkata hutangmu yang banyak kenapa sudah kuselesaikan, tapi justru kamu tidak mengampuni orang itu. Maka orang yang susah mengampuni itu berbicara dalam ciri-ciri orang yang tidak hidup dalam kasih karunia. Apa susahnya mengampuni? Apa susahnya mengampuni? Karena kita pun juga diampuni. Amin. Haleluya. Maka kalau kau tidak mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Artinya apa? Tidak lagi dalam hidup kasih karunia, tapi akan hidup di dalam yang namanya karena melakukan. Kau mau pindah alam itu tergantung setiap hari dari apa yang kau percayai. Haleluya. Haleluya. Sehingga Tuhan berkata, campakkan ini ke tempat kegelapan
Supaya apa? Supaya dia disiksa. Kenapa dia disiksa? Supaya dia hidup bukan karena kasih karunia, supaya dia bekerja karena upah. Upahnya pun nggak cukup. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kalau kau menyadari hidup dalam kasih karunia, maka kau akan menyadari bahwa apa yang harus kau lepaskan itu kau lepaskan. Karena aku juga menerima semua itu dalam kasih karunia. Ya, kami bisa mengatakan Tuhan terima kasih walaupun sedang pindah. Haleluya. Karena apa? Itu juga adalah datang karena kasih karunia. Kalau dia pindahkan, ya nggak apa-apa. Kata pindah ini ada dua, bisa kembali, bisa juga dari tempat lain kau akan datang. Itu namanya pindah. Ya. Haleluya. Yang hilang, haleluya. Yes. Kami tidak melihat itu hilang, hanya dipindahkan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Berarti itu enggak, kami tidak melihatnya hilang, dipindahkan. Amin. Berarti akan kembali. Amin. Amin, maaf. Akan kembali. Amin. Dan kembalinya dari mana? Apakah dari tempat ini pindah tadi itu, atau dari tempat yang lain harus mendatangi? Itu nggak masalah. Karena kami hidup dalam kasih karunia. Nggak perlu lagi dicari di sini masalahnya. Ya iya, itu salah siapa? Selalu bicara tentang salah. Kalau kau hidup dalam kasih karunia, kau tidak akan persoalkan apapun saja. Haleluya. Tidak akan dipersoalkan. Aku akan kembali ke rumah Bapak. Enggak akan menjadi persoalan. Karena aku pun juga kembali ke rumah Bapak. Aku juga kasih karunia. Siapa bisa menjamin anak yang bungsu itu ketika kembali dia diterima? Nggak akan menjamin. Tapi ketika dia diterima pun kasih karunia. Amin. Ada karena usahanya. Boro-boro dia sudah habiskan sebagian, setengah dari harta bapaknya udah dihabiskan, tidak berbekas dan tidak ada laporan neraca. Pengeluaran dan pemasukan dan pengeluaran tidak berbekas dan tidak ditemukan kata nol. Kalau nol itu neraca bagus. Come on. Ya. Haleluya. Kalau di neraca nol berarti bagus. Pemasukan sama dengan pengeluaran. Haleluya. Haleluya. Yang bermasalah itu apa? Minus. Itu bermasalah. Berarti neracanya tidak balance, minus yang bermasalah. Yang lebih bermasalah lagi, tidak ada pemasukan dan pengeluaran. Jahat ini di mata Tuhan. Itulah Matius 25. Kenapa? Dikuburkan. Jadi kalau Bapak rohanimu meminta berapa pemasukan, berapa pengeluaran, sebenarnya sedang menyelamatkan hidupmu. Haleluya. Tapi kalau kau merasa apa haknya, itulah menandakan tidak hidup dari kasih karunia. Haleluya. Amin. Haleluya. Tapi ketika diberkatakan, iya ini laporannya. Nah, tapi yang dikasih 5 bagus. Ini Tuhan, pemasukan dan pengeluaran hasilnya 10 tambah 5 berarti jadi berapa? Tambah 15. Jadi berapa? 5 tambah 5 10 tambah 5 ya? Jadi 15 tambah 15 hasilnya. Ini bagus, ini neraca yang bagus. Haleluya. Neraca yang bagus apa? Pemasukan dan pengeluaran tertulis dengan bagus tambah. Jadi kalau pemasukan 50.000, pengeluaran 50.000, tambah 20.000, berarti ini sehat. Amin. Haleluya. Tapi kalau pemasukan 50.000, pengeluaran 50.000, ditutup dengan nol, jujur. Tetapi belum hamba yang baik dan yang setia. Apa hamba yang baik dan setia? 10 jadi 5, 2 jadi 5. Kita didesain untuk melipat ganda. Amin. Bukan membuat laporan nol saja. Tapi apa yang jahat? Yang itu tadi, tidak ada pemasukan berapa, tidak ada pengeluaran berapa, tidak ada ditutup dengan nol, tapi bilang tak perlu dikuburkan. Apa kata Tuhan? Hamba yang jahat dan hamba yang malas.
Jadi ketika dia minta pertanggungjawaban kau mencerai lalu tidak datang, itu tandanya belum betul. Wah, Tuhan Bapak bisa minta darah baki. Ada. Jadi ketika Bapak rohani berkata, sini datang, aku memeriksa neracanya, pemasukan, kau sudah kutanam kebenaran sekian. Lalu mana hasilnya kebenaran itu dalam hidup? Lalu ketika diminta, oh ngapain dia perlu komplain? Itu artinya ada hal yang jahat sedang disembunyikan. Ya. Kata hamba yang jahat dan tidak sembunyi, itu artinya ada kejahatan disembunyikan. Dia tidak makan memang benar, tetap satu, tapi di kubur apa yang dilihat? Tuhan melihat ke dalam hati. Makanya tadi awalnya adalah tuh manusia melihat di hadapan, tapi manusia melihat apa yang ada di dalam hati. Uangnya tetap satu, tetapi yang di dalam hatinya yang membuat dia jahat. Jadi ketika orang yang dianugerahkan kasih padamu itu datang untuk memeriksa, kalau akhirnya marah-marah, bahkan juga tantrum, atau tantrum, Ariel tantrum kan ada, tapi nggak ada hubungannya. Tapi tantrum, dengarkan deh, sebenarnya ada kejahatan yang tidak mau diselesaikan. Firman ini berbicara kepada kita dan berbicara kepada Allah. Yes. Dan itu akan membedah hati kita supaya kita bisa mengerti. Amin, amin. Amin. Haleluya. Katakan di dalam Kristus. Di dalam Kristus Saya mendapati semua saya mendapati semua bagian yang sudah ditentukan. bagian yang sudah Yang ditentukan dijanjikan bagi saya. yang dijanjikan bagi Di saya. dalam Kristus. Di dalam Kristus Saya menerima dengan kelimpahan. saya menerima dengan kelimpahan Semua yang telah disediakan oleh semua Allah. yang telah disediakan oleh Di Allah luar Kristus. di luar Kristus. Maka saya tidak akan pernah menerima Maka itu. saya tidak akan pernah menerima. Tinggal di dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam Maka saya akan melihat Maka saya akan apa melihat yang telah disediakan oleh apa Allah. yang telah disediakan oleh Semua Allah. yang telah disediakan Allah kepada Semua yang disediakan Allah akan saya terima. akan saya terima Hanya di dalam Kristus. hanya di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi di luar Kristus tidak kita tidak terima semua yang dijanjikan Allah itu datang kepada. Jadi apa yang kita terima di ayat tentang apa namanya itu bahwa sudah selesai, selesai, tidak perlu kau tambahkan lagi. Haleluya. Amin. Tidak perlu kau tambahkan lagi. Haleluya. Amin. Percaya saja. Jangan tanya gimana caranya Yesus mati, gimana caranya Yesus turun ke dunia orang mati, gimana caranya dia naik ke surga. Itu bukan urusanmu. Amin. Percaya saja. Dia sudah selesai mengerjakannya. Itu namanya iman. Haleluya. 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 Itu namanya iman. Percaya saja. Haleluya. Tapi masalahnya banyak orang tidak mau hidup di sini karena dia sudah menerima ketidakpercayaan sebelumnya. Maka musuh yang dikatakan oleh Papa kemarin itu di dalam jiwa adalah semua ketidakpercayaan yang datang dari bukan dari firman, tapi yang datang dari dunia, yang datang dari masa lalu kita ditanam. Maka ketika ketidakpercayaan itu akhirnya dibongkar, sebenarnya kamu sedang diselamatkan supaya kamu kembali hidup dalam kasih karunia. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Katakan
Katakan aku hidup dari kasih karunia. Aku hidup dari kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih Setiap hari. setiap hari. Itulah yang menjagai hatiku. Itulah yang menjaga hatiku. Senantiasa bergantung kepada Tuhan. Senantiasa bergantung pada Hidup Tuhan. dalam kerendahan hati. Hidup dalam kerendahan Ketika hati. aku disakiti, Ketika aku akan sakiti, mengampuni. aku akan mengampuni. Ketika aku dicurigai, Ketika aku aku akan dicurigai, tetap mengatakan aku yang benar. tetap mengatakan yang Dan benar. hatiku tidak akan salah. Hatiku tidak akan Sikap salah. hatiku, Sikap hatiku itulah yang dilihat oleh Tuhan. itulah yang dilihat Karena Tuhan. manusia Karena manusia melihat apa yang di hadapannya, melihat apa yang ada di tetapi hadapannya. Allah melihat Allah melihat apa yang ada di dalam hati. Haleluya. 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 Jadi kau nggak bisa bilang, Tuhan pas waktu sekarang yang boleh salah, kemarin tidak. Ingat kapan saja, waspadalah, dikatakan jagailah hatimu dalam segala kewaspadaan. Tapi ada satu, kalaupun Tuhan dapati keadaan hatimu salah, kau masih bisa diselamatkan hanya dengan satu cara. Apa itu? Bertobat. Amin. Haleluya. Bagaimana cara orang bertobat? Mengakui. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Amin. Maka ciri orang yang bertobat apa? Mengakui. Amin. Jadi ketika diminta sini supaya mengakui. Tapi kalau belum mengakui, maka dua hal tidak akan terjadi. Pertama apa? Dosanya tidak akan diampuni. Dan kedua, dia tidak akan disucikan dari segala kejahatan. Gak akan terima. Hanya dengan mengakui. Haleluya. Amin. Karena ketika kita mengakui itu, maka kita akan, dosa kita akan diampuni dan kita disucikan dari segala kejahatan. Haleluya. Haleluya. Katakan bertobat. Bertobat Itu harus tuntas. itu harus tuntas. Pertobatan itu akan kelihatan Pertobatan itu akan kelihatan dari pertama kesadaran, dari pertama kesadaran. yang kedua pengakuan, Yang kedua pengakuan. ketiga datang. Yang ketiga datang. Amin. Haleluya. Amin. Sadar dulu anak bungsu itu, di rumah bapakku banyak makanan. Yang kedua dia ngomong, aku akan kembali kepada bapak. Ketika datang kepada bapak, aku telah berdosa terhadap saudara, terhadap bapak. Haleluya. Yang ketiga adalah datang. Datang. Amin. Amin. Haleluya. Nah, kepada anak-anakmu yang Tuhan karuniakan juga harus menanamkan itu, harus tuntas. Gak bisa TST, tahu sama tahunya, gak bisa. Ciri orang yang bertobat adalah dia akan berani mengakui. Amin. Dia salah. Haleluya. Yes. Haleluya. Jadi nggak bisa dikatakan nanti adem-adem selesai. Tak bisa. Yes. Gak mungkin. Karena Yohanes 1:9, jika kita mengaku. Amin. Haleluya. 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 Apa yang menghambat kita tidak bisa mengaku dosa kita? Karena selalu fokus kepada kesalahan orang lain. Itu namanya apa? Munafik. Ya. Haleluya. Apa munafik? Ya, yaitu melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di matanya tidak dilihat. Makanya orang yang selalu tertipu itu adalah selalu ingin membersihkan selumbar, mengoreksi orang lain, tapi sebenarnya balok di matanya masih besar. Jadi bagaimana caranya untuk menghilangkan selumbar yang ada di mata orang lain? Bersihkan dulu balok. Amin. Dan itu pun kasih karunia. Haleluya. Melihat kita salah, melihat kita bahwa kita sudah melakukan kesalahan, itu juga kasih karunia. Maka sikap hati dan hidup dari kasih karunia akan menjaga kita. Aku sudah salah. Amin. Tuhan ampuni saya. Haleluya. Ya. Amin. Jadi jangan bertahan. Jangan bertahan. Kenapa? Kau tidak akan disucikan. Bakti pekerjaan darah Yesus tidak akan bekerja, sehingga darah anaknya itu akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Pekerjaan darah akan bekerja ketika kita mengaku. Haleluya. Jadi jangan katakan kepada diri, jangan biarkan menguap begitu saja. Jangan biarkan menguap. Harus dibuang bersama. Yes. Haleluya, amin. Jadi jangan nanti menguapnya itu berarti kamu nggak selesai. Iya. Haleluya. Yes. Sehingga apa yang terjadi? Ya, SKSD kembali, SKSD beres. Iya. Harus beres. Yes.
Haleluya. So kena dekat akrab kembali lagi. Halo. Tapi masih lihat balok. Nggak bisa ada hubungan seperti itu. Harus ada pengakuan. Haleluya. Amin. Salah memendam kemarin. Maafkanlah saya. Haleluya. Haleluya. Itu artinya apa? Balok di matamu kau buang. Haleluya. Maka orang yang sakit hati akan selalu melihat kesalahan orang yang paling besar. Salahnya dia. Dalam pertobatan akan dia kembali kasar. Pertobatan itu mungkin, bukan pertobatan itu mudah-mudahan akui, buat bersama. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau nggak sanggup melihat, datang dengan rendah hati. Kalau begitu mah apalah salahku? Biar dibantu. Haleluya. Haleluya. Ya, biar dibantu. Karena apa? Karena orang yang sering, yang terlalu banyak di matanya baru, memang paling susah melihat kesalahan. Paling susah. Makanya kenapa kita diberi rumah rohani? Supaya di dalam ketidakmampuanmu melihat apa yang salah, diberi, karena kepada Bapak rohanimu diberikan firman untuk dituliskan, bukan di dalam loh batu, tetapi di dalam loh daging. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Maka kalau kau lihat pelukis atau pemahat, sebelum dia memahat, apa yang dilakukan? Dia bersuluk, dibersihkan dulu. Karena kalau nggak dibuang abunya, dipikirnya itu garis, rupanya sudah putus. Ya. Ulang lagi. Amin. Jadi kalau diundus, berarti abunya masih ada. Haleluya. Haleluya. Amin. Supaya bisa supaya garisnya bisa kelihatan. Siapa pernah melihat pemahat di sini? Apa yang dilakukan sebelum mah? Dikasih dulu polanya, dikasih dilukis dulu di situ, baru supaya dipahat. Amin. Apa yang menghalangi tulisan itu? Abu. Apa yang dilakukan? Bersihkan, baru lagi. Karena setiap pahakan itu pasti menghasilkan serpihan. Amin. Serpihan. Mendidih. Hasil itu serpihan. Haleluya. Serpihan itu harus dibersihkan. Bohong lagi. Jangan ketika musuh bohong sama katanya. Nggak jadi. Kenapa dia bisa melihat hosa pemahati itu? Ya tujuannya bukan hosanya kau persoalkan. Kamu jadi. Amin. Haleluya. Amin. Bukan dosanya katanya. Gak urusan. Karena tokoh setelah itu kok diampas lagi nanti. Itu kok dicek lagi. Haleluya. Ya, barulah dia dipersembahkan untuk dijual. Yes. Apa tujuan seorang anak datang di dalam rumah Tuhan? Supaya dia bisa dipersembahkan. Amin. Kata dipersembahkan itulah lahir namanya diutus. Tapi sebelum dipersembahkan harus dibentuk dulu. Haleluya. Haleluya. Ya. Karena ketika dipersembahkan, ketika Abraham mempersembahkan Ishak dengan mengikat tangannya seperti domba yang geluh, dibawa kepada pembantaian, diangkat ke atas kayu api yang mau akan dia bunuh, tapi dia seperti domba geluh dibawa kepada pembantaian. Itulah level anak. Maka sejak hari itu Tuhan cari gara-gara kepada siapa? Kepada Sarah, suruh mengusir Hagar. Salah tujuannya apa? Karena ketika Ishak sudah siap di level itu, maka Tuhan membuat dia disebut namanya anak tunggal Abraham. Kata anak tunggal di sini berarti dialah yang menjadi pewaris dari harta bapaknya. Karena kepada Ismail dan 5 anak keturah diberi pemberian hadiah, tapi kepada Ishak diberi yang warisan. Kenapa? Karena hanya Ishak yang berhasil dibawa kepada persembahan kepada Tuhan.
Ismail tidak. Kenapa Tuhan bermasalah ketika Abraham bilang, Tuhan, sekiranya Engkau mengizinkan Ismail menjadi pewaris? Tidak. Aku mengenal hatinya dari mamanya. Karena begitu dia mamanya aja mengandung, dia sudah langsung merendahkan Sarai. Dan itu juga buahnya akan ada di dalam Israel. Haleluya. Haleluya. Ingat, kalau kau mengandung, berarti kau mentransfer kehidupan kepada dalam kandunganmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi Tuhan baik kepada kita. Amin. Tuhan baik kepada kita, pertobatan. Kurang apa lagi kita di hadapan Tuhan? Haleluya. Katakan kau anti gagal. Yes. Kalaupun kau tersesat, Walaupun kalaupun Tuhan dapati hatimu bermasalah, walaupun Tuhan dapati bermasalah, masih tetap kau anti gagal. masih tetap ada Kalau gagal. bertobat, Kalau bertobat, mengakui dosamu, mengakui kau dosa. bisa kembali lagi. Bisa kembali Dan lagi. menjadi roda anti gagal. Yes. Karena dengan bertobat, Karena dengan kau bertobat kembali lagi kepada tujuan kembali Tuhan. lagi pada tujuan. Haleluya. 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 Amin, amin, amin. Gagal. Kalau kau mengerti bertobat. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yang kedua, tadi yang pertama saya katakan orang benar. Haleluya. Karena di dalam Roma 1 ayat 17 orang benar. Haleluya. Orang benar sudah saya terangkan. Amin. Haleluya. Orang benar. Sekarang saya terangkan hidup oleh iman. Haleluya. Hidup oleh iman dalam bahasa Yunaninya, ya, kita lihat dulu Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Orang sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Orang benar, kita menjadi orang benar bukan karena perbuatan kita, tapi karena kepercayaan kepada Kristus. Haleluya. Kepercayaan kepada Kristus itulah yang membuat saya menjadi orang yang dibenarkan. Haleluya. Amin. Amin. Jadi bagaimana kita dibenarkan? Saya sebelum ke hidup oleh iman, ya. Ya, bagaimana kita dibenarkan sebagai orang benar? Saya ulang tadi, karena kita kepercayaan kita kepada Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tulis saja dulu, karena kita menerima firman. Haleluya. Haleluya. Jadi itu bukan hanya janji-janji bohong, tapi itu kita menerima firman. Haleluya. Jadi ketika kita dibenarkan, karena pertama kita percaya kepada Kristus. Yang kedua, karena kita menerima firman. Haleluya. Ya, Yohanes 1:12, kita cepat dulu sini. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima apa dari sini? Kalau kita lihat Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman. Berarti orang yang menerima firman. Amin. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Katanya diberinya kuasa. Haleluya. Diberinya kuasa. Amin. Untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Tadi di Roma 4 saya ajarkan begini. Kalau ada orang bekerja, dia terima uang itu adalah upah. Tapi kalau ada orang, ingat,
ya, dan upah itu disebut namanya haknya. Halo? Yes. Nah, supaya menjadi orang benar itu menjadi hak kita, maka kita harus dilahirkan menjadi anak Allah. Ya, jadi menjadi posisi kita. Maka dikatakan di sini, ya, semua orang yang menerima firman-Nya diberinya kuasa hak supaya menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Jadi kita menjadi orang benar itu sebenarnya melahirkan kita menjadi anak Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena banyak orang di rumah Abraham tapi tidak punya hak untuk memiliki apa yang dimiliki oleh Abraham. Bagaimana cara kita memiliki apa yang dimiliki oleh Allah? Dengan satu-satunya cara, yaitu membuat kita, membangun kita menjadi anak. Haleluya. Maka ketika kita dibenarkan percaya kepada Kristus, kita menerima firman-Nya. Haleluya. Ketika kita menerima firman-Nya, kita dilahirkan menjadi anak Allah. Ini bicara apa? Status kita. Status sebagai anak Allah. Jadi percaya kepada Yesus Kristus bukan hanya sebuah pekerjaan yang pertama kita lakukan, tetapi Allah memulihkan posisi kita. Yes. Ada orang durhaka sekarang diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Jadi percaya di dalam namanya. Haleluya. Ya. Haleluya. Jadi menjadi orang benar karena dibenarkan karena kepercayaan. Sekarang level 2, menjadi orang benar. Sekarang kita dibangun menjadi anaknya supaya itu menjadi hak kita. Supaya di mana Bapak kita berada, di situ pun kita berada. Jadi Tuhan membawa kita kepada level yang baru. Bukan hanya karena sebagai orang percaya, tapi Tuhan membawa kita kepada level yang baru, yaitu menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi yang kedua adalah kita menjadi anak Allah. Yang ketiga, bagaimana kita dibenarkan? Yaitu yang pertama tadi, percaya kepada Kristus. Kita dibenarkan dan menjadi orang benar. Amin. Kalau sudah dibenarkan berarti menjadi orang benar. Yang kedua dikatakan menerima firman, supaya sebagai orang yang disebut yang dibenarkan itu kita menjadi Anak-anak Allah. Allah. Halo. Amin. Halo. Halo. Yes. Nah, ingat saya katakan tadi menjadi orang benar tadi menerima firman. Sekarang saya kasih statement yang berikutnya. Orang yang menerima firman adalah orang yang dilahirkan di dalam Roh. Haleluya. Haleluya. Halo? Ya. Paham di sini? Nah, dikatakan dilahirkan di dalam Roh. Nah, saya terangkan sebelum saya tutup. Dikatakan Yohanes 3, ya, setiap orang yang tidak dilahirkan dari air dan Roh tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak bisa melihat dan tidak masuk dalam kerajaan Allah. Maka dengarkan baik-baik. Di dalam Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, coba lihat dulu. Yang ini ketiga ya. Yohanes 3 ayat yang ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, jadi dua, kita dilahirkan dari dua hal, yaitu dari air dan Roh. Air itu berbicara tentang firman, Roh itu berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jadi dikatakan di situ, ya, dibenarkan itu juga sama dengan kita dilahirkan di dalam Roh dan dilahirkan di dalam firman. Saya akan bahas ini bahwa bagaimana dahsyatnya sebagai orang yang mengalami kelahiran baru.
Banyak orang percaya dia mengalami kelahiran baru, tapi dia tidak tahu kuasa dari kelahiran baru. Haleluya. Ya. Mari baca jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan dari roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita dilahirkan dari air? Itu dari firman. Kita lihat dulu ayatnya, 1 Petrus 1 ayat 23. Haleluya. 1 Petrus 1 1 Petrus 1 ayat 23. Sudah dapat? Berarti dilahirkan dari ayat itu bicara tentang firman. Amin. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ingat, ketika kita dibenarkan dan kita menjadi orang benar, itu karena kita menerima firman. Haleluya. Dan ketika kita menerima firman, kita sedang dilahirkan kembali. Haleluya. Kita dilahirkan kembali dari air, itu dari firman. Tapi kita juga dilahirkan kembali di dalam roh. Haleluya. Haleluya. Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1:13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya. Berarti kita tidak dilahirkan dari daging, tapi kita dilahirkan dari roh. Amin. Haleluya. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Haleluya. Berarti kita bisa di sini kita dilahirkan dalam roh. Haleluya. Amin. Tujuannya kita dilahirkan dalam roh. Kita kembali ke Yohanes 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaannya. Dibenarkan menjadi orang benar, kemudian menjadi anak Allah. Sekarang ketiga, masuk jadi anak kerajaan. Amin. Amin. Haleluya. Berarti kita dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Masuk dalam kerajaan Allah artinya di sini berarti kita hidup dari firman kerajaan. Halo. Amin. Halo. Yes. Masuk dalam kerajaan Allah berarti kita dipimpin, diperintah oleh firman. Amin. Amin. Haleluya. Jadi memimpin hidup adalah firman kerajaan. Kenapa kita harus masuk dalam kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah itu adalah wujud dari iman bekerja. Jadi iman bekerja itu karena hidup di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi 3 hal ini ketika kita menjadi orang benar, kita menjadi anak Allah, dan kita masuk dalam kerajaan Allah, kita disebut menjadi orang benar. Haleluya. Haleluya. Orang benar hidup karena iman. Dengarkan ini. Kenapa saya bawa kepada kerajaan Allah? Karena orang yang hidup dalam iman, itulah ciri-ciri orang yang berjalan dalam kerajaan Allah. Amin. Haleluya. 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 Yes. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Amin. Iman itu berbicara apa? Apa namanya? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini bicara apa? Kerajaan surga. Ya, ya. Haleluya. 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 Jadi apa yang sedang kita lihat di sini? Papa ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup untuk
kita bisa berjalan sebagai orang yang dibenarkan dengan posisi hati kita selalu kita jaga dalam kewaspadaan karena kita hidup di dalam kasih karunia. Amen. Haleluya. Tapi kita hidup di dalam iman. Yes. Orang benar hidup karena iman. Haleluya. Amin. Haleluya. Bukan berarti, katakan bukan berarti Bukan berarti kembali diajarkan karena kurang bahan, tapi kembali diajarkan untuk disegarkan. Firman itu Karena firman itu selalu baru tiap hari, selalu baru setiap hari. selalu baru. Ketika dia dibukakan akan selalu baru. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Jadi orang yang menerima firman itu akan hidup dari iman. Saya tutup di sini. Jadi apa yang orang yang hidup dari iman? Kita lihat dulu ya. 1 Yohanes 5 ayat 18. Wah, haleluya. Haleluya. Mari kita baca. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Haleluya. Haleluya. Jadi kata kita tahu, berarti sekarang karena kita menerima firman, sekarang kita tahu. Amin. Haleluya. Berarti ada kesadaran. Haleluya. Dan kita percaya. Apa yang kita percaya? Saya yang telah lahir dari Allah. Lahir dari mana? Lahir dari firman, lahir dalam roh. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa katanya? Tidak dapat berbuat dosa lagi. Itu bicara apa? Roh kita. Amin. Haleluya. Ya. Tetapi dia yang lahir dari Allah. Siapa yang dimaksud lahir dari Allah? Kristus. Firman. Ini berbicara tentang apa? Yohanes 1 ayat yang 14. Ya. Firman itu telah menjadi daging. Kata menjadi daging, firman itu telah dilahirkan menjadi daging. Bagi apa yang lahir dari Allah itu sang firman melindungi kita. Haleluya. Karena kita dilahirkan dari firman, kita dilahirkan dari roh. Haleluya. Ya. Melindunginya. Haleluya. Yes. Ini anti gagal lagi. Apa katanya? Si jahat tidak dapat menjamahnya. Merusak apa lagi? Menjamahnya juga tidak bisa. Apalagi merusaknya. Haleluya. Karena itu pekerjaannya sudah selesai dikerjakan oleh Yesus. Haleluya. Dan kamu adalah apa yang sudah disediakan yang ada di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Si jahat tidak dapat menjamahnya. Berarti tidak bisa menghancurkan apa yang ada di dalamnya. Itu sebabnya satu-satunya cara supaya kita bisa dihancurkan adalah dengan mempengaruhi hati. Haleluya. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau hatimu tidak kau jagai dengan benar dan tidak hidup dari kesadaran akan kasih karunia, maka iblis bisa menjamah. Tapi ingat, si jahat tidak dapat menjamahnya. Kalau kau kembali kepada firman melindungi, maka kita tidak bisa dijamah. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. 1 Yohanes 14